Mikrohidro adalah suatu instalasi pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya atau energi aliran air sebagai penggerak untuk menghasilkan listrik dengan skala kecil. Pemanfaatan ini juga dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Meski sama-sama menggunakan tenaga air, namun kapasitas listrik yang dihasilkan tersebut tidak lebih besar dibandingkan dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Air sebagai sumber energi potensial. Aliran air turun dari ketinggian tertentu yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, kemudian mengenai turbin yang dilengkapi penutup, lalu mengarah ke baling-baling yang tersambung pada dua piringan sejajar yang terbuat dari baja sebagai penyeimbang. Selanjutnya poros turbin akan berputar akibat energi kinetik air yang berubah menjadi energi mekanik. Putaran tersebut dihubungkan menggunakan kopling agar bisa tersambung atau ditransmisikan ke generator, dan generator menghasilkan energi listrik. Oleh sebab itu, aliran air merupakan faktor utama pada PLTMH. Potensi melimpah dan ramah lingkungan, sehingga dapat menjadi energi alternatif secara berkesinambungan. Biaya operasional pembangkit ini cukup murah, serta tidak menyebabkan pencemaran. Bahkan tingkat efisiensi produksi listrik PLTMH mencapai 75 hingga 80%. Pembangunan PLTMH mengajak peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan nilai sumber daya alam dan tidak memanfaatkannya secara sembarangan. Selain itu juga akan timbul hubungan baik antara masyarakat dengan alam, serta kesadaran untuk menjaga fungsi alam. Misalnya dengan menjaga hutan tetap lestari agar sumber air selalu tersedia. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mengelola pembangkit listrik mikrohidro bagi keperluan yang mendukung perekonomian dan sosial budaya. Hal tersebut tentu akan menunjang kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Aliran air yang dapat digunakan untuk keperluan irigasi pertanian. Sektor budidaya pun akan terbantu dengan adanya air, misalnya budidaya ikan. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro secara langsung maupun tidak langsung akan memaksimalkan fungsi daerah tangkapan air, dan secara otomatis masyarakat akan memelihara kualitas air untuk keperluan pembangkit listrik. Hal ini tentunya lebih efektif jika masyarakat harus menggunakan genset diesel yang sumber bahan bakarnya sulit ditemukan di kawasan mereka. Biaya investasi yang cukup tinggi. Meskipun nantinya biaya operasional dan pemeliharaannya cukup murah, dana investasi tinggi yang dimaksud ialah untuk membangun sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro diperlukan komponen atau spare part yang mahal. Diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk menyadarkan mereka tentang manfaat positif teknologi ini. Ancaman penurunan kapasitas dialami pada musim kemarau, di mana debit dan jumlah air akan menurun, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya pasokan listrik ke masyarakat. Daya listrik yang dihasilkan tidak sebesar pembangkit listrik tenaga air, sehingga distribusi listrik ke pelanggan terbatas. Jika dipaksakan melayani lebih banyak pelanggan, maka akan terjadi penurunan kualitas listrik. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian antara kapasitas listrik pembangkit mikrohidro dan kebutuhan listrik masyarakat. Lokasi pembangunan PLTMH tidak boleh jauh dari pemukiman masyarakat, karena jarak yang terlalu jauh akan mengurangi nilai ekonomisnya. Daya energi listrik akan hilang jika melalui kabel yang panjang, dan menyebabkan kerugian bagi pengguna PLTMH. Anggapan mengenai sumber daya air yang dapat diperoleh secara gratis menjadikan penentuan tarif listrik lebih sulit. Padahal, penentuan biaya listrik tersebut juga harus mempertimbangkan nilai investasi dan biaya perawatan spare part. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, karena di berbagai wilayah terdapat banyak aliran sungai dan air terjun.
Pemanfaatan ini bertujuan untuk menghemat energi yang selama ini ditopang oleh pembangkit listrik lainnya. Selain itu, PLTMH juga bersifat ramah lingkungan sehingga minim menghasilkan emisi dan polusi.